Pernah nggak sih teman-teman ngelihat sebuah karya seni, entah itu karya 2D, 3D, lukisan, mural atau musik yang menggugah seseorang untuk melakukan sesuatu. Seni juga bukan tentang bagaimana keindahan atau estetika tertentu saja gitu, tapi juga bagaimana karya seni bisa menggugah seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini gue pengen membagikan cerita-cerita karya seni yang bisa menjadi sebuah bentuk perlawanan. Apa jadinya ketika kuas dan kanvas digunakan untuk melawan, bukan untuk memperindah. Mungkin juga bisa musisi yang menggugah karya musiknya dari gitar, drum, keyboard dan instrumen lainnya sebagai bentuk perlawanan. Seni memang tidak selalu tentang estetika. Dalam banyak kasus, seni menjadi alat komunikasi politik yang kuat. Ketika kebebasan berbicara dibatasi, seni menjadi bahasa baru yang menyampaikan kritik, amarah, dan juga harapan. Sebagai quotes dari seniman graffiti, Banksy berkata, "Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable." Dan ketika penguasa tidak mendengarkan suara rakyat, maka rakyat melukisnya di dinding, menyanyikan di jalan. Yang pertama ada Ai Weiwei, seniman kontemporer asal Tiongkok, di mana pada tahun 2008 Ai Weiwei merespon gempa Sichuan dengan membuat instalasi karya seni dengan mengumpulkan kurang lebih 9.000 tas sekolah yang disusun membentuk kalimat dari apa yang disampaikan para orang tua dari gempa Sichuan. Kesannya sangat amat sederhana, instalasinya juga sederhana, tapi di luar dugaan justru itu memancing amarah pemerintahan. Dan justru juga menggugah bahkan menggiring opini di Tiongkok pada saat itu. Tapi naasnya Ai Weiwei harus dikejar-kejar polisi, harus diinterogasi dan sampai ditahan. Ai Weiwei pernah berkata, "If my art has nothing to do with people pains and sorrow, what is art for?" Yang kedua adalah Diego Rivera, seorang muralis yang membuat mural protes di Chili, Bolivia, dan Kolombia. Di Meksiko, setelah revolusi, seniman seperti Diego Rivera menggunakan mural untuk mendidik rakyat tentang sejarah, perjuangan kelas, dan kolonialisme. Mural menjadi alat untuk melawan narasi pemerintahan. Hal ini mural-mural di Amerika Latin masih digunakan untuk melawan represi, kekerasan negara, hingga pembunuhan aktivis. Yang mana emang sudah banyak banget terjadi di Amerika Latin. Langsung menurut almarhum W.S. Rendra, penyair adalah pelopor zaman. Jika ia diam, maka ia telah berkhianat. Bagi seniman, perlawanan bukan tanpa resiko. Mereka dipenjara, diasingkan, bahkan dibunuh. Tapi sejarah mencatat, ketika peluru tak bisa membungkam, seni mengambil alih. Karya-karya ini bukan hanya simbol protes, tapi juga catatan sejarah alternatif bagaimana seni bisa membangkitkan emosi rakyat dan publik yang lebih luas dan bisa menggugah siapa saja yang melihat atau bahkan mendengarkan. Seni bukan hanya milik seniman, seni juga milik rakyat. Seni punya siapapun yang merasakan bagaimana emosi di tengah kehidupan sosial yang carut marut, pemerintah yang represif, tidak persuasif, dan ketimpangan sosial lainnya. Maka rayakanlah seni seraya-rayanya.